Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Julian Had. Di video kali ini kita akan bahas seputar tentang tidak bisa mengajukan kompensasi di aplikasi GoFood ya. Jadi banyak teman-teman yang masih nanya, "Bang, kenapa saya tidak bisa mengajukan kompensasi setelah ada orderan yang dibatalkan?" Padahal pesanannya atau makanannya sudah dibuatkan ya, sudah selesai. Jadi di video kali ini kita akan bahas tentang masalah cara mengajukan kompensasi dan kenapa kita bisa ditolak untuk mengajukan kompensasi. Buat teman-teman yang baru bergabung di aplikasi GoBiz atau yang belum tahu, yuk simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, kita langsung aja ke pusat bantuan GoFood Merchant-nya. Di sini ada keterangan tidak bisa mengajukan kompensasi, itu kenapa ya? Nah, di sini ada keterangannya, kompensasi hanya bisa diajukan hingga 48 jam sejak pesanan dibatalkan. Setelah itu riwayat pesanan akan hilang dari tab batal halaman GoFood. Jadi kita bisa mengajukan kompensasi di 48 jam ya, atau 2 hari. Nah, setelah 2 hari itu kalau kita belum mengajukan kompensasi pembatalan, maka pesanan yang dibatalkannya itu akan hilang ya di tab batalnya. Jadi kita nggak bisa lagi untuk mengajukan kompensasi pesanan dibatalkan. Nah, di sini juga ada, Anda juga mungkin tidak dapat menemukan tombol ajukan kompensasi jika pesanan tidak memenuhi syarat, diantaranya jika 1. Pesanan dibatalkan oleh mitra usaha. Jadi pesanan itu dibatalkan oleh kita ya sebagai restonya. Lalu yang kedua, pesanan dibatalkan oleh pelanggan atau mitra driver karena alasan terkait mitra usaha. Contohnya restoran tutup, lalu stok habis, lalu waktu tunggu terlalu lama. Nah, ini bisa mengakibatkan kita tidak bisa mengajukan kompensasi pembatalan. Jadi hati-hati ya buat teman-teman kalau ada pelanggan atau mitra driver yang mengcancel orderan di resto kita dengan alasan resto tutup atau stok habis atau menunggu terlalu lama di resto kita, itu kita kemungkinan tidak bisa mengajukan kompensasi pembatalan. Lalu selanjutnya yang ketiga, pesanan baru dilihat dalam waktu lebih dari 3 menit sebelum kemudian dibatalkan oleh pelanggan atau mitra driver. Nah, ini biasanya untuk resto yang kita nggak otomatiskan ya penerimaan ordernya. Biasanya kalau kita nggak setting di otomatis, orderan yang masuk kelewat 3 menit itu dia otomatis batal ya. Tapi kalau yang otomatis, kita udah setting otomatis, itu di 1 menitan kalau nggak salah ya, di 1 menit itu langsung keterima otomatis. Jadi walaupun kita misalnya lagi ibadah sholat misalnya atau lagi ke kamar mandi, tiba-tiba ada orderan, kita nggak sempat untuk pencet terima. Kalau dengan settingan otomatis itu orderannya setelah 1 menit itu langsung otomatis keterima ya orderannya. Nah, selanjutnya yang keempat, di sini pesanan batal ketika sebelumnya Anda telah mendapatkan pemberitahuan untuk menahan persiapan pesanan seperti gambar di bawah ini. Nah, jadi ini biasanya yang sering terjadi ya teman-teman ya. Jadi biasanya itu di dalam kondisi saat hujan besar atau keadaan ramai atau di tengah malam ya. Biasanya ada orderan masuk. Di sini keterangannya nanti ada di sini ya. Ada tahan persiapan masak atau tunggu instruksi selanjutnya. Nah, di sini teman-teman kalau dapat orderan dan ada notifikasi seperti ini, itu jangan dulu dibuatkan ya. Karena kenapa? Apabila nanti orderannya ini tidak dapat driver atau misalnya pelanggannya terlalu lama menunggu mendapat driver lalu dia meng-cancel orderannya, kita nggak bisa mengajukan kompensasi ya. Jadi teman-teman harus hati-hati juga ya kalau ada orderan lalu di sini ada notifikasinya seperti ini ya, tahan persiapan masak atau tunggu instruksi selanjutnya. Nah, yang kelima, di sini pesanan masih berada di tab terjadwal ketika pesanan dibatalkan oleh pelanggan. Jadi seperti yang tadi ya, yang kalau yang nomor 5 itu sama yang nomor 4. Nah, seperti itu penjelasannya. Jadi yang pertama itu dibatalkan oleh mitra usaha atau oleh kita sendiri sebagai resto. Yang keduanya dibatalkan oleh pelanggan atau mitra driver karena alasan
resto tutup, stok habis, atau waktu tunggu terlalu lama. Lalu bisa juga pesanan baru dilihat dalam waktu lebih dari 3 menit, jadi orderannya terlewat ya. Lalu yang keempat, muncul notifikasi tahan persiapan masak atau tunggu instruksi selanjutnya. Jadi kita jangan dulu buatkan dulu pesanannya ya. Nah, begitu penjelasan untuk tidak bisa mengajukan kompensasi pembatalan orderan di GoFood Merchant. Lalu bagaimana Bang cara untuk mengajukan kompensasi yang benar ya? Kita lihat di sini. Nah, oke, selanjutnya kita ke pusat bantuan cara mengajukan kompensasi untuk pesanan yang batal. Di sini teman-teman buka aja tab GoFood. Lalu nanti ada dalam proses, itu biasanya kalau ada orderan yang masuk. Lalu di sini ada selesai. Selesai itu kalau orderannya sudah selesai, sudah dibawa oleh driver, nanti menunya akan ke sini ya. Nah, kalau kita mau mengajukan kompensasi, teman-teman klik aja di sini yang menu batal. Nanti di sana ada seperti ini ya, orderan yang batal. Teman-teman langsung aja klik kompensasi di sini. Diklik aja ajukan kompensasi, lalu nanti teman-teman bisa langsung masukkan jumlah menu yang dipesan ya. Misalnya menunya itu ada 2 menu, teman-teman pilih aja 2 menu langsung. Setelah itu teman-teman foto makanan yang sudah jadi ya, yang sudah matang, yang sudah dimasak dan sudah di packing. Contohnya kayak gini. Ini makanan yang atas ya, ini makanannya, lalu harus terlihat makanan dan packingannya atau bungkusnya atau dusnya ya, itu harus kelihatan ya. Jadi udah jadi aja gitu makanannya. Jadi jangan sampai kita foto itu dusnya aja atau notanya kosong, atau di sini bahan yang belum dimasak atau yang masih prepare untuk kita bikin. Misalnya kalau kita jualan nasi goreng itu kita cuman baru motong-motong bawang sama sayuran lalu kita fotokan, itu nanti tidak bisa mengajukan kompensasi ya, tidak akan disetujui. Jadi kalau teman-teman pengen disetujui biaya kompensasinya, teman-teman harus foto makanan yang sudah jadi, yang sudah matang, berikut dengan packingannya atau dusnya harus kelihatan jelas ya, seperti yang ini ya. Jika teman-teman sudah memfoto makanan yang sudah jadi atau makanan yang sudah dibatalkan, teman-teman langsung aja kirim pengajuan ya. Ya, yang kayak gini, nanti menunya kayak gini ya. Teman-teman bisa foto 1 kali atau 2 kali, itu lebih bagus. Biar nanti tim dari GoFood-nya itu bisa ngelihat apakah benar atau enggaknya ini pesanan yang dibuat yang dibatalkan ya. Nah, teman-teman langsung aja kirim pengajuan. Oh iya, dengan catatan ya, di sini teman-teman bisa mengajukan kompensasinya itu bila sudah ada notifikasi segera siapkan makanan atau sudah mendapatkan driver ya, tapi drivernya itu tidak menuju ke resto kita dan belum mengisi PIN apapun di resto kita, tapi dia membatalkan orderannya. Itu kita bisa mengajukan kompensasi dan bisa disetujui ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kapan kompensasi akan diberikan? Di sini kompensasi itu akan diproses dalam waktu paling lambat 7 hari kerja. Cuman sepengalaman saya biasanya itu 2 hari juga udah cair ya biaya kompensasinya. Nah, berapa Bang biaya kompensasinya? Jika disetujui, biaya kompensasinya itu sebesar 40% dari harga produk yang telah dikurangi biaya platform, sesuai dengan kesepakatan pada perjanjian kerjasama layanan GoFood. Jadi 40% itu di harga offline ya, jadi bukan di harga online. Misalnya harga offline itu 20.000, lalu kita pasang di harga online atau di harga di GoFood itu 25.000. Nah, di sini karena dipotong 20% misalnya jadi harga 20.000. Nah, itu 40%-nya ngambil di situ ya. Jadi bukan di harga 25.000-nya. Nah, selanjutnya pengajuan kompensasi bisa ditolak jika foto yang dilampirkan tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi seperti tadi ya, fotonya itu foto dusnya aja atau kemasannya aja, atau makanan mentah yang belum dimasak ya. Lalu produk yang Anda ajukan kompensasinya dapat dijual kembali. Nah,
Di sini contohnya alkohol, frozen food, produk kemasan, roti dan lain-lain. Nah, itu biasanya tidak dapat kompensasi ya. Nah, lalu ada sistem menemukan indikasi tindakan yang kurang wajar seperti transaksi yang mencurigakan. Mungkin contohnya ada orderan banyak banget, lalu atau setiap hari itu kita ada pengajuan kompensasi dengan jumlah yang besar, itu nanti pihak dari GoFood-nya bisa mencurigai resto kita, dan bisa juga resto kita itu nanti ditutup ya, jadi nggak bisa untuk beroperasi lagi. Nah, seperti itu ya teman-teman penjelasannya bagaimana cara kita mengajukan kompensasi orderan pembatalan di aplikasi GoFood Merchant, dan kenapa kita tidak bisa mengajukan kompensasi atau tidak bisa mendapatkan biaya kompensasi dari orderan pembatalan di GoFood Merchant. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau ada pertanyaan boleh di komentar ya. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, boleh di like, share, dan subscribe. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.